Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu, 2 hari kemarin, hari Sabtu dan Minggu, ada turnamen catur kelas nasional Bawang Mas Cup yang diselenggarakan di Pamekasan, Madura. Banyak sekali kawan pecatur nasional yang turun di turnamen ini, termasuk 2 Grandmaster kita, Megaranto dan Novrendra. International Master juga ada yang main di situ, dan beberapa Master nasional dan para pemain-pemain non-gelar lainnya. Turnamen ini menggunakan permainan rapid 15 menit, sistem Swiss 10 babak. Dan pada akhir klasemen, 2 Grandmaster kita, Megaranto menduduki posisi pertama dan posisi kedua ada Grandmaster Novrendra Priasmoro. Tapi sayangnya kawan, saya tidak bisa mengulas game-gamenya karena kebanyakan turnamen lokal tak ada notasi yang diupload di internet. Jadi saya ucapkan selamat bagi juara Bawang Mas Cup pertama 2022. Dan untuk pagi ini kawan, saya akan ulas game yang cukup menarik, yang cukup liar dari permainan Daniel Dubov. Masih dalam event kejuaraan dunia Rapid Desember lalu. Dan game yang saya pilih ini adalah permainan pada babak ke-9 saat bertemu dengan Grandmaster asal Armenia, Robert Hovhannisyan. Langsung kita ke atas papan. Daniel Dubov pegang putih mengawali permainan dengan pembukaan Inggris pion C4, dibalas dengan pion E5 variasi King English atau variasi Raja Inggris, dan kuda C3, gajah B4 memberikan pressure bagi kuda. Kuda lompat ke D5 berbalik mengancam gajah, gajah mundur ke E7, kuda F3, dan pada posisi ini mungkin kalian jika pegang hitam tertarik untuk mendorong pion ini kawan. Bisa saja kalian mainkan pion ini, kuda akan lompat ke peta ini. Jika kalian melanjutkan pengembangan kuda F6, putih akan melanjutkan dengan pion D3 menantang pion hitam di peta pusat ini. Bisa saja kalian mainkan seperti ini kawan, tapi seperti yang kalian lihat, ini akan sedikit memberikan keuntungan bagi putih. Tapi di posisi seperti tadi, saat Daniel Dubov melanjutkan pengembangan kuda F3, hitam atau Robert melanjutkan dengan pion D6, memperkuat posisi bangunan pion pusatnya, juga membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah. Selanjutnya pion G3. Seringkali kawan kita dapati dalam permainan Daniel Dubov saat pegang putih, seringkali dia bermain dengan Viagento, gajah terangnya peta G2 ini nanti. Di sini kuda F6 menantang pertukaran kuda, tantangan ditolak. Daniel Dubov memilih pukul gajah E7, dipukul balik oleh menteri, gajah G2, dan kedua pemain rokade di langkah ke-7 dan 8-nya. Hitam melanjutkan dengan pion C5, selanjutnya pion D3 lanjut Daniel Dubov, membuka diagonal gelap bagi gajah, pion H6 mengontrol peta G5, dibalas dengan pion H3 oleh Daniel Dubov. Selanjutnya hitam melanjutkan pengembangan kuda C6, pion E4, dibalas gajah E6, dan gajah E3 untuk memberikan kontrol di peta gelap D4 ini. Jika kuda lompat mungkin akan terjadi pertukaran perwira di peta pusat. Hitam melanjutkan dengan pion A6, kuda ke H4 ingin bermanuver kawan ke peta F5 nanti. Di sini menteri ke D7 menghindari ancaman, juga memberikan ancaman bagi pion yang ada di peta H3. Raja ke H2 memperkuat posisi pion. Sekarang pion G5 menyerang kuda. Di sini menteri bergerak ke F3 untuk memberikan ancaman juga bagi kuda hitam. Raja hitam maju ke G7. Selanjutnya Dubov melangkahkan kudanya ke F5 skak. Gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion. Kalian bisa juga kawan memukul balik menggunakan menteri, menantang pertukaran menteri. Dubov lebih memilih memukul menggunakan pion agar diagonal terang ini terbuka bagi gajahnya nanti. Di sini kuda lompat ke D4 menantang pertukaran perwira. Sekali lagi posisi kuda juga sedang mengancam menteri. Dan pada posisi ini ada 2 pilihan bagi putih kawan, pukul kuda terlebih dahulu atau pion B7 terlebih dahulu. Dubov lebih memilih pertukaran gajah pukul kuda terlebih dahulu, dipukul balik menggunakan pion E. Kalian juga bisa memukul balik menggunakan pion C, silakan kalian pilih. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pukul menggunakan pion E atau pion C kawan. Dan Daniel Dubov melanjutkan pukul pion B7, menteri hitam ambil pion F5. Dubov menggeser menterinya ke C7.
Selain untuk menghindari ancaman beteng nanti di lajur B kawan, juga untuk mengincar pion D6 ini. Di sini beteng A bergeser ke B8 oleh hitam mengincar pion didorong maju ke B3 dan menteri hitam ambil pion D3. Sekarang hitam mempunyai pion bebas kawan, yang tinggal 3 petak lagi bisa promosi. Dan Dubov melanjutkan ambil pion D6 dan menteri hitam kembali ke F5. Dubov mengambil pion hitam lagi di peta A6, menjadikan pionnya menjadi pion bebas di sisi kiri papan. Tapi pion hitam ini lebih cepat nantinya kawan, yang tinggal 3 petak saja. Siapakah yang lebih cepat nanti mempromosikan pionnya? Dan di sini hitam menggeser beteng F ke E8, mendapatkan kontrol penuh di lajur E yang sudah terbuka. Ditantang oleh Dubov dengan beteng E1, hitam melanjutkan mendorong pionnya. Dan di sini Daniel Dubov memutuskan bertukar beteng, yang menjadikan beteng hitam ini menjadi beteng yang menguasai lajur E yang sudah terbuka penuh ini kawan. Nanti pion ini siap didorong dan beteng hitam ini siap didorong juga kawan untuk menantang pertukaran beteng di sini. Oleh karena itu Dubov menggeser menterinya ke D6 mengawasi pion hitam ini, dibalas dengan pion H5. Selanjutnya Dubov mendorong pion A4-nya, dibalas beteng E6. Menteri ke D8 dan beteng kembali mengancam menteri kembali ke D6, beteng kembali ke E6, menteri kembali ke D8. Hitam tidak mengulangi langkahnya lagi kawan, menggeser betengnya naik ke E2 untuk memberikan dukungan bagi pionnya, juga memberikan pressure bagi pion F2 ini kawan. Di sini Dubov mendorong pionnya maju. Mungkin di sini terlihat bahwa sekarang beteng pukul pion ini bisa dilakukan oleh hitam, bisa kawan. Tapi efeknya akan menjadi seperti ini. Nanti pion bebas kalian ini akan disikat oleh menteri putih dan kalian sudah tidak mempunyai pion bebas lagi sekarang. Tinggal putih yang tinggal 3 petak saja bisa promosi nanti. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, beteng langsung digeser ke lajur A, tidak pukul pion F2. Beteng A2 lanjut hitam dan raja ke G1 memperkuat posisi pion F2, dan beteng ke A3 lanjut hitam mengincar pion B3. Di sini Dubov bermain dengan menteri ke B6 melindungi pionnya, dibalas dengan pion H4 oleh hitam. Sekarang pion A6, selanjutnya pion D2 lanjut hitam. 1 petak lagi bisa promosi. Menteri bergeser ke D6 kawan, dan menteri hitam bergeser ke C2, memberikan dukungan bagi pionnya didorong nanti jika ada kesempatan. Tapi sementara tidak mungkin kawan, karena di sini ada beteng, di sini ada menteri. Tapi di sini kawan, Daniel Dubov membuat langkah yang nekat, yang sangat beresiko dengan langkah menteri pukul pion C5. Ingin mengincar beteng di A3. Ini dimanfaatkan oleh Robert atau hitam mendorong pionnya promosi. Dan di sini Daniel Dubov memilih langkah menteri ambil beteng A3. Kembali melakukan langkah yang kurang akurat kawan, membiarkan hitam mempunyai 2 menteri. Dan pada posisi ini tadi kawan, saat pion ini sudah terlanjur promosi, langkah yang patut dipertimbangkan oleh putih adalah mengambil pion G5 dengan tempo skak ini kawan. Nantinya setelah raja bergerak, apakah ke petak terang atau mundur ke petak F8, kalian bisa mengambil kuda. Dan selanjutnya di beberapa langkah berikutnya dengan langkah-langkah yang presisi, kalian bisa melanjutkan skak-skak yang berulang yang bikin merepot raja hitam, nanti lari terbirit-birit. Dan jika memungkinkan, kalian juga bisa mendapatkan remis dengan skak yang berulang dengan langkah-langkah yang presisi tentunya. Tapi saya tidak akan melanjutkan variasi ini lagi, mungkin kalian bisa mencoba beberapa langkah selanjutnya. Tapi yang pasti di posisi seperti tadi, Dubov lebih memilih mengambil beteng A3 dan dimanfaatkan menteri hitam menghindar dari ancaman beteng putih. Dubov melanjutkan pertukaran pion G pukul pion H4, tidak dipukul balik kawan menggunakan pion atau menggunakan menteri. Pion didorong maju ke G4 dan Daniel Dubov melangkah menteri ke A5, kembali membuat langkah yang kurang akurat. Di sini dimanfaatkan pion didorong terus maju ke G3. Dubov melakukan skak di petak G5. Langkah yang terlambat kawan, mendapatkan pion tadi di petak G5 merupakan langkah terbaik.
Skak ditutup oleh menteri di G6 dan Daniel Dubov melanjutkan dengan mendorong pion C5-nya. Dan hitam melanjutkan pion G pukul pion F2 skak dipukul balik oleh beteng dan beteng otomatis kena pin kawan. Di sini hitam melanjutkan bertukar menteri dipukul balik oleh pion mengancam kuda, kuda lompat ke H5. Posisi beteng tidak bisa bergerak kawan. Jika Raja Putih bergeser ke lajur H, betengnya akan tewas. Jika bergeser ke lajur F, ancamannya adalah ancaman skak mat. Oleh karena itu, di sini Dubov mendorong pion C6-nya, tidak ada langkah terbaik lainnya kawan, dan dibalas kuda ke F4 mengancam gajah, juga memberikan ancaman skak di sini. Gajah mundur ke F1, menteri ke E3 dan pion C7, menteri G3 skak ditutup oleh beteng, disikat oleh kuda dan tidak dipukul balik oleh gajah. Dubov memilih mempromosikan pionnya. Di sini kawan, kuda lompat ke E3 open skak, raja ke H1, menteri F3 skak. Di sini di posisi langkah 49, Daniel Dubov menyerah. Karena ancamannya ancaman skak mat kawan, coba saja lari ke peta ini, maka menteri akan pukul gajah F1 skak, raja bergerak dan skak mat. Sama saja kawan, pada posisi seperti ini, raja bergerak ke peta ini, menteri akan melakukan skak di sini terlebih dahulu, raja mundur, menteri ambil gajah dengan tempo dan skak mat di langkah berikutnya. Itulah kawan permainan yang beresiko dari Daniel Dubov, membiarkan hitam tadi mempunyai pion yang sangat bebas di lajur pusat. Pada posisi seperti ini tadi kawan, saat menteri hitam bergerak ke peta C2, Dubov mengambil pion hitam di sini, membiarkan pion ini promosi, kemudian Dubov mengambil beteng dan menteri pun menghindar dari ancaman beteng putih dan hitam mempunyai dua menteri di sini. Walaupun Daniel Dubov bermain cukup cepat, tapi melawan dua menteri seperti ini, seperti yang kalian lihat, Daniel Dubov kewalahan, tidak sempat mempromosikan pionnya. Walaupun sempat promosi kawan, sudah terlambat. Posisi rajanya sudah dalam tekanan berat. Semoga permainan tadi bisa menghibur kalian di pagi ini dan bisa menjadi bahan referensi dalam permainan pembukaan Inggris. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.